Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwa Kusaena dengan NIM 22121811034. Di sini saya akan menerangkan atau merangkum materi tentang sistem komunikasi satelit dan radio. Sistem komunikasi satelit dikembangkan, tujuan awalnya itu untuk militer atau waktu Perang Dunia. Pengembangan teknologi saat itu misil dan microwave. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1957 sampai 1965. Komunikasi satelit mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, sinyal komunikasi yang menempuh jarak jauh sampai luar angkasa. Yang kedua, peralatan berada jauh dari human atau manusia, yaitu di luar angkasa yang tidak ada penghuni. Yang ketiga, perbaikan dianggap mustahil, kecuali saat ini baru bisa yang LEO. Untuk GEO dan NEO belum bisa. Sistem komunikasi satelit mempunyai beberapa perbedaan, yaitu long distance. Long distance komunikasi satelit bersifat point to point atau multi point to multi point. Yang kedua, biaya kabel meningkat dengan pertambahan jarak. Kalau untuk ini mungkin resikonya itu lebih ke banyak bahan. Kalau yang ketiga, satelit transmisi dapat meregenerasi hambatan fisik dan politik. Yang keempat, satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Kalau untuk dalam aplikasi sekarang yaitu mobile banking. Elemen dasar satelit itu dasarnya ada 2, yaitu space segment dan ground segment. Space segment itu pemancar di luar angkasa. Untuk ground segment, pemancar yang ada di bumi. Elemen dasar satelit space segment itu terbagi beberapa bagian, yaitu struktur atau bus, yang kedua payload, yang ketiga power supply, yang keempat kontrol suhu, yang kelima kontrol altitude dan orbit, yang keenam sistem propulsi tracking and command. Untuk ground segment, user terminal, SB, master, dan jaringan. Untuk outdoor, unitnya ada antena, feed, horn, LN, dan lainnya. Untuk indoornya yaitu modem, inverter, dan baterai. Space segment yaitu fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitor satelit. Yaitu maksudnya itu jadi satelit itu dikontrol oleh operator di bumi. Jadi masih bisa dikontrol. Gelombang radio yang ditransmisi oleh stasiun bumi diterima oleh satelit namanya uplink. Satelit akan mentransmisi gelombang radio ke stasiun bumi penerima disebut downlink. Jadi gelombang radio ini yang ditransmisikan ke bumi itu ya disebut dengan uplink ke luar angkasa. Tapi kalau untuk dari luar angkasa, satelit itu ke bumi itu downlink. Kualitas dari suatu link radio ditentukan oleh carrier to noise ratio. Kualitas dari overlink menentukan kualitas sinyal yang dikirim ke end user. Satelit mempunyai 2 peranan. Peranan ini yaitu memperkuat received carriers untuk retransmisi pada posisi downlink. Yang kedua, mengubah frekuensi carrier untuk menghindar reinjection dari sebagian transmisi power ke receiver. Kemudian, untuk ground segment dari seluruh stasiun bumi dari SB dihubungkan langsung ke end user. Kemudian, orbit. Orbit ini
berupa lintasan. Pergerakannya ini lebih pelan pada lintasannya. Semakin jauh dari bumi, maka makin cepat. Berarti kalau semakin dekat dengan bumi, ya dia semakin lambat. Orbit itu ada 3. Orbit paling rendah adalah Leo, berjarak beberapa ratus kilometer. Untuk Meo berjarak kisaran 10.000 kilometer. Untuk Geo sendiri berjarak 35.000 sekian kilometer, mengikuti putaran bumi. Jadi untuk Geo sendiri ini dia berputar sesuai dengan putaran bumi. Oke, saya lanjut ke telekomunikasi radio. Radio merupakan suatu bentuk komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Jadi dimaksudkan dalam ini adalah membawa suatu pesan ini ke user gitu. Jadi lebih gampang. Keuntungannya itu ada beberapa, di antaranya yang pertama bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Jadi daerah di mana saja kalau untuk telekomunikasi radio ini lebih mencangkup dan lebih menjangkau dan luas gitu. Bisa diakses. Untuk yang poin keduanya itu tidak diperlukan pemasangan kabel. Karena kalau misalnya kita memasang kabel itu resikonya yang pertama adalah dari segi money, uang. Pasti semakin kita membeli banyak, semakin jarak bahannya juga semakin dibutuhkan lebih banyak, dan uang pun semakin lebih banyak yang harus dikeluarkan. Jadi keuntungannya di sini ya tidak diperlukan untuk pemasangan kabel. Tujuannya ya untuk lebih mengirit ya. Kalau untuk kerugiannya bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Jadi maksudnya di sini apabila keadaan cuaca pada saat hujan dan halilintar, maka gelombang ini bisa terganggu pada saat sedang berkomunikasi. Contohnya kita sedang teleponan ataupun buka akses internet, mungkin banyak gangguan-gangguan lainnya. Seperti halnya kalau telepon ya banyak putus-putus dalam suara, noise. Kalau untuk internet ya mungkin internet ini tidak bekerja dengan maksimal. Untuk mencegah suatu interferensi ini adalah maka dibutuhkan pengaturan alokasi frekuensi yang digunakan oleh setiap daerah. Gelombang radio dapat merambat melalui berbagai medium, antara lain padat, cair, dan udara. Jadi gelombang di sini bisa terjadi ada dari beberapa zat ya, padat, cair, dan udara. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk gelombang radio. Untuk gelombang radio ada beberapa propagasi gelombang radio dibedakan menjadi propagasi gelombang tanah, yaitu gelombang langsung, gelombang pantulan tanah, dan gelombang permukaan tanah. Gelombang langsung yaitu gelombang yang langsung tanpa melintasi atau pantulan tanah atau permukaan tanah. Kalau untuk pantulan tanah, dia harus memantulkan dulu ke tanah, baru dia bisa ke receiver atau user. Untuk permukaan tanah itu gelombang dia mengikuti
permukaan tanah. Nah, ini agak sedikit unik karena permukaan tanah ini sangat mempengaruhi dari suatu gelombang. Propagasi ionosfer memanfaatkan lapisan ionosfer memantulkan gelombang. Yang kedua, lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Perbedaan derajat ionisasi pada lapisan ini menghasilkan pembagian ionosfer ke dalam beberapa lapisan. Lapisan ini terbagi menjadi beberapa, yaitu lapisan D, E, F. Lapisan D merupakan lapisan paling bawah. Ionisasi ini maksimal pada saat siang hari, kalau malam dia hilang. Kalau lapisan E, dia tidak terpengaruh oleh lapisan D karena memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz, tergantung pada frekuensi dan kekuatan lapisan E. Untuk lapisan F dibagi menjadi dua bagian, F1 dan F2 pada siang hari. Pada malam hari, kedua lapisan menjadi satu. Jadi gelombang radio ini lebih banyak digunakan daripada satelit, dikarenakan kebutuhan masyarakat berbeda pada saat ini. Untuk kedepannya mungkin ada beberapa teknologi yang akan lebih canggih lagi dari yang sekarang. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.